Siap. Ini expander abu-abu dari siang itu. Ikutin serang nih, ada di belakang nih. Waspada, pantau aja dulu, jangan dulu ambil tindakan. Nanti bila mana sudah situasi urgent baru ambil tindakan. Menunggu komando. Siap, yang penting pada waspada. Bang Odon, ini totalnya dia ada 3 mobil mungkin lebih ya. Yang udah kebaca POI. PKI. Yang 2 itu yang 1739 itu ngikut Bang. Avanza hitam itu ngikut kita dia. KJD juga ngikut yang tadi siang yang di foto sama Bang Arai. Pokoknya bagaimana caranya kendaraan untuk pengawal belakang itu menghambat laju kendaraan yang menguntit. Nanti alamatnya bila manakah kita terpisah, nanti kita langsung kirim. Yang penting kalian nanti jangan sampai mereka yang menguntit itu dekat dengan rombongan depan, rombongan utama. Halangi terus, pepet, jangan sampai dia bisa ngikutin kita. Tapi jangan ikut barisan di rombongan, Dap. Bikin sistem mecah aja, Dap. Kalau misalnya ada yang masuk rombongan, tolong dipepet. Nanti nggak usah ikut masuk rombongan. Waspada saja sekiranya ada kendaraan yang memang dicurigai. Andai kata memang perlu dijauhkan, ya jauhkan. Hindarkan bon, jauhkan. Bang, udah, kane jaga yang belakang masih ngikut deh. Bang, udah kita Bang. Coba, ya halangi lagi mereka. Jangan sampai ngikutin. Siap, udah disalib. Pokoknya nanti begitu pas di keluar pintu tol nih, mobil 1-2 di belakang pengawal, ya. Itu gimana caranya halangi laju mobil mereka. Nah, untuk nanti menyusul, alamat yang sudah jelas sudah dikirim sama Madun itu. Tinggal ikutin aja nanti Google Map-nya. KJD ngikutin juga, KJD ngikutin, PWG ngikutin. Nanti halanginya begitu pas keluar tol aja. Gimana caranya mobil yang nguntit ini tertinggal jauh. Jangan sampai ngikutin di luar tol, ya. Begitu pas pintu tol, halangin semaksimal mungkin, jauhkan dari rombongan depan. Mobil 1 Laksis dan Madar halangi mereka, jangan sampai ngikutin kita terus. Nanti untuk menyusul ikutin aja Google Map, ya. Mobilnya dah halangi mobil mereka, nanti di pintu tol, keluar tol. Bang Ambon, nih KJD nih 1278 di samping kita. Izin Bang Odon meninggalkan pantauan dari Kaida ya. Anda mau bantu Bang Ang dulu nih, Bang Egi, ya. Bang Ambon, itu PWO, kata Bib Anip, itu dari Sentul ngikutinnya. Tolong dipantau. Di belakang ajak muter-muter aja dulu, kemanain kek. Itu dua-duanya memang ngikutin dari Sentul. Maka dari itu bila mana susah dihalangi, nanti di pintu tol gimana caranya mereka jangan sampai ngikutin kita, halangi. Nanti di pintu tol, kalau di sini biar dihalangi tetap, soalnya jalur masih lurus, dia masih bisa ngikutin. Oke, kita fokus aja dulu di belakang rombongan, nanti di pintu tol baru dihalanginya. Sekarang kalau dihalangin tetap nggak bisa, mereka akan terus ngikutin. Nanti di pintu tol kan pasti ada belokan-belokan nih keluar tol nih. Halangin di situ, jangan sampai dua mobil itu ngikutin. Gimana caranya? Siap. Jaga di pintu tol nih. Halangin gimana caranya? Pura-pura mau buka bawa mobil kalian, gimana caranya? Oke, siap. Izin lepas diri dari rombongan ya. Ane mau ngalih-ngalihin ya sama Denma nih. Bang Egi siap ngalih-ngalihin ya. Kita lepas rombongan dulu aja. Nanti kita minta Sherlock aja kalau udah sampai. Siap, laksanakan. Siap. Bang Ambon, agak ke kiri Bang, agak ke tengah Bang, biarin dia nggak bisa nyalip Bang. 86. Tutup habis. KJD udah nyodok nih. KJD nyodok. Ubar. Ini Den Madar udah halangin. Oke Bang Ambon. Ya terus Bang Ambon, agak pelan aja Bang Ambon. Udah kemana kek? Kita kemana aja udah. Kita tadi kemana Bang? Nah, udah kita kemana aja udah. Yang penting nih orang masih ngikutin kita sampai bego. Oke, bawa pelan aja Bang. Dia pasti ngikutin kita, lagi kena hambatan di belakang dia Bang. Kesian Bang, kita tungguin Bang. Siap. Ini kita udah bikin pusing dia dulu nih, soalnya udah jauh banget nih dari mobil Habib.
Kita udah cabut dari jalur ya. Cakep Bang Egi sama Ang, jangan ngikutin kita Bang. Tutup aja speak kita tutup terus. Tapi dia udah ngikutin kita nih. Mau kemana nih Bang Amon? Patokannya dia nyalip, kita nyari jalur lain. Gitu aja Bang Egi. Oke Bang Egi. Siap. Nih tapi dia ada berapa mobil komandan yang ngikutin di belakang? Tahu 2 tahu 3 dah, belum pasti juga nih. Udah, nih mau ngambil mana? Kiri, makan kiri aja kiri dah. Sus deh Madar, nongkrong aja dulu, berhenti ente di tukang kopi, nongkrong di pinggir jalan aja. Dia ngikutin gak? Lalu, itu ada yang ketembak katanya. Mereka mau ketembakan. Ambon monitor Ambon. Bang Ambon, posisi Bang Ambon. Siap. Ini expander abu-abu dari siang itu. Ikutin sekarang nih, ada di belakang nih. Waspada, pantau aja dulu, jangan dulu ambil tindakan. Nanti bila mana sudah situasi urgent baru ambil tindakan. Menunggu komando. Siap, yang penting pada waspada. Bang Odon, ini totalnya dia ada 3 mobil mungkin lebih ya. Yang udah kebaca POI. PKI. Yang 2 itu yang 1739 itu ngikut Bang. Avanza hitam itu ngikut kita dia. KJD juga ngikut yang tadi siang yang di foto sama Bang Arai. Pokoknya bagaimana caranya kendaraan untuk pengawal belakang itu menghambat laju kendaraan yang menguntit. Nanti alamatnya bila manakah kita terpisah, nanti kita langsung kirim. Yang penting kalian nanti jangan sampai mereka yang menguntit itu dekat dengan rombongan depan, rombongan utama. Halangi terus, pepet, jangan sampai dia bisa ngikutin kita. Tapi jangan ikut barisan di rombongan Dap. Bikin sistem mecah aja Dap. Kalau misalnya ada yang masuk rombongan, tolong dipepet. Nanti nggak usah ikut masuk rombongan. Waspada saja sekiranya ada kendaraan yang memang dicurigai. Andai kata memang perlu dijauhkan, ya jauhkan. Hindarkan Bon, jauhkan. Bang, udah, kami jaga yang belakang masih ngikut deh. Bang, udah kita Bang. Coba, ya halangi lagi mereka. Jangan sampai ngikutin. Siap, udah disalib. Pokoknya nanti begitu pas di keluar pintu tol nih, mobil 1-2 di belakang pengawal, ya. Itu gimana caranya halangi lagi mobil mereka. Nah, untuk nanti menyusul alamat yang sudah jelas sudah dikirim sama Madin itu. Tinggal ikutin aja nanti Google Map-nya. KJD ngikutin juga, KJD ngikutin, PWG ngikutin. Nanti halanginya begitu pas keluar tol aja. Gimana caranya mobil yang nguntit ini tertinggal jauh. Jangan sampai ngikutin di luar tol, ya. Begitu pas pintu tol, halangin semaksimal mungkin, jauhkan dari rombongan depan. Mobil 1 langsung dari Madar, halangi mereka, jangan sampai ngikutin kita terus. Nanti untuk menyusul ikutin aja Google Map, ya. Mobilnya dah halangi mobil mereka, nanti di pintu tol, keluar tol. Bang Ambon, nih KJD nih 1278 di samping kita. Izin Bang Odon meninggalkan pantauan dari Kaida ya. Anda mau bantu Bang Ang dulu nih Bang Egi, ya. Bang Ambon, itu PWO, kata Bib Anip, itu dari Sentul, ngikutinnya. Tolong dipantau. Di belakang ajak muter-muter aja dulu, kemanain kek. Itu dua-duanya memang ngikutin dari Sentul. Maka dari itu bila mana susah dihalangi, nanti di pintu tol gimana caranya mereka jangan sampai ngikutin kita, halangi. Nanti di pintu tol, kalau di sini biar dihalangi tetap, soalnya jalur masih lurus, dia masih bisa ngikutin. Oke, kita fokus aja dulu di belakang rombongan, nanti di pintu tol baru dihalanginya. Sekarang kalau dihalangin tetap nggak bisa, mereka akan terus ngikutin. Nanti di pintu tol kan pasti ada belokan-belokan nih keluar tol nih. Halangin di situ, jangan sampai dua mobil itu ngikutin. Gimana caranya? Siap. Jaga di pintu tol nih. Halangin gimana caranya? Pura-pura mau buka bawa mobil kalian, gimana caranya?
Oke, siap-siap. Izin lepas diri dari rombongan ya. Ane mau ngalih-ngalihin nih sama Denma nih. Bang Egi siap ngalih-ngalihin ya. Kita lepas rombongan dulu aja. Nanti kita minta Sherlock aja kalau udah sampai. Siap, cakep, laksanakan. Siap. Bang Ambon agak ke kiri bang, agak ke tengah bang, biarin dia nggak bisa nyalip bang. 86. Tutup habis. KJD udah nyodok nih. KJD nyodok. Ubar, halangin ubar. Ini Den Madar udah halangin. Bang Ambon. Ya terus Bang Ambon, agak pelan aja Bang Ambon. Udah kemana kek? Kita kemana aja udah. Kita tadi kemana bang? Nah, udah kita kemana aja udah. Yang penting nih orang masih ngikutin kita sampai bego. Ege, bawa pelan aja bang. Dia pasti ngikutin kita lagi kena hambatan di belakang dia bang. Kesian bang, kita tungguin bang. Siap. Ini kita udah bikin pusing dia dulu nih, soalnya udah jauh banget nih dari mobil Habib. Kita udah cabut dari jalur ya. Cakep bang Ege sama Ang. Dia ngikutin kita bang. Tutup aja, speak kita tutup terus. Tapi nih dia udah ngikutin kita nih. Mau kemana nih Bang Ambon? Patokannya dia nyalip, kita nyari jalur lain. Gitu aja bang Ege. Oke bang Ege. Siap. Nih tapi dia ada berapa mobil komandan yang ngikutin di belakang? Tahu 2, tahu 3 dah. Belum pasti juga nih. Udah, nih mau ngambil mana? Kiri, bahkan kiri aja, kiri dah. Sus deh Madar, nongkrong aja dulu, berhenti ente di tukang kopi, nongkrong di pinggir jalan aja. Dia ngikutin gak? Lalu, itu ada yang ketembak katanya. Mereka mau ketembakan. Ambon monitor Ambon. Bang Ambon, posisi Bang Ambon. Fitnah besar kalau laskar kita disebut membawa senjata api dan tembak menembak. Fitnah itu. Laskar kami tidak pernah dibekali dengan senjata api. Kami terbiasa tangan kosong. Kami bukan pengecut. Jadi fitnah, dan ini fitnah luar biasa, pemutarbalikan fakta dengan menyebutkan bahwa laskar yang lebih dahulu menyerang dan melakukan penembakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami DPP FPI mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun atas wafatnya, atas syahidnya 6 orang laskar kami yang sedang dalam tugas pengawalan kepada pimpinan kami, yaitu Imam Besar Habib Rizik Syihab. Semoga ke-6 laskar tersebut diterima syahidnya. Yang kedua, kami sampaikan alhamdulillah Imam Besar kami bersama keluarga dan cucunya alhamdulillah dalam keadaan sehat. Amin. Ya. Dan saat ini sedang dalam pemulihan sebetulnya. Jadi saya di samping kanan saya perkenalkan dulu adalah Kiai Haji Sobri Lubis, adalah Ketua Umum DPP FPI. Di belakangnya adalah Panglima Laskar Pembela Islam Ustadz Maman Suryadi. Di belakang saya Wakil Panglima Laskar Pembela Islam Ustadz Jordan, dan ada pengurus FPI di belakang kita. Jadi pertama-tama saya mau sampaikan bahwa kami sebelum ada pengumuman dari pihak Polda, yang tadi itu pun kita dapatnya dari televisi, sebelum kita mendengarkan pernyataan dari pihak Polda, itu kita masih menganggap keenamnya dalam status hilang. Makanya pernyataan kita yang pertama keluar itu adalah pernyataan statusnya masih dalam keadaan hilang, kita sebutkan. Karena itu pernyataan dibuat pagi hari, ya, sebelum kita mendengar kabar bahwa keenamnya sudah syahid. Nah, kemudian saya mau jelaskan kronologi backgroundnya dulu.
bahwa beberapa hari yang lalu ya memang ada beberapa pengintai di Pondok Pesantren Habib Rizik, yaitu hari Jumat ya. Hari Jumat itu ada beberapa pengintai yang ditugaskan oleh institusi resmi negara. Ya, saya tidak mau sebut. Oleh institusi resmi negara yang ditugaskan mengintai 24 jam. Mereka menggunakan drone dan peralatan canggih lainnya. Dan kemudian ada komunikasi dari laskar yang menjaga Pondok Pesantren Habib Rizik di Megamendung itu dengan para pengintai. Karena kebetulan mereka terjebak dengan cara pengintaian mereka sendiri yang tidak profesional. Ada komunikasi antara laskar penjaga markas Syariah Megamendung dengan para pengintai. Ya. Ada 3 orang yang berhasil dikomunikasikan dan kita mendapatkan semua data-datanya. Ya, data-datanya kita dapatkan semua, identitasnya kita dapatkan semua, dan ternyata pengintaian itu bukan cuma terjadi di Megamendung, di lokasi Pondok Pesantren Habib Rizik, tetapi juga di Petamburan sini. Posisinya di sebelah sana, ya, posisi para pengintai. Ada foto-fotonya kita dapatkan. Kemudian juga di Sentul yang sempat dilakukan aksi demonstrasi. Artinya yang saya mau sampaikan di sini, Habib Rizik sejak kepulangannya memang diintai 24 jam. Ada 30 orang. Masih di Sentul, 10 orang di Megamendung. Jadi kita sudah tahu sebetulnya. Ya, kita sudah tahu. Nah, setelah proses hari Jumat itu, beliau bersama keluarga meninggalkan tempat istirahat beliau, tempat pemulihan beliau yang tadinya di Megamendung, beliau pindah ke Sentul, ya, pindah ke Sentul. Kemudian Ahad, ya, malam, yaitu hari Minggu pukul 22.30, artinya lebih sekitar setengah 11-an ya, setengah 11 sampai jam 11 malam. Beliau meninggalkan lokasi dari Sentul untuk menuju ke tempat pengajian keluarga. Pengajian keluarga inti. Saya mau sebutkan, pengajian subuh, ya. Pengajian subuh keluarga inti. Jadi tidak melibatkan pihak mana-mana pun juga. Dengan 4 mobil keluarga. Di dalam mobil ada istri beliau, ada anak dan ada menantu. Artinya ada perempuan di dalam mobil itu. Dan ada cucu beliau. 2 orang masih bayi, 3 orang balita. Ya. Jadi di rombongan Habib Rizik itu ada balita, ada bayi dan masih belum 1 tahun, dan ada balita. Itu yang saya mau tegaskan. Jadi ini adalah perjalanan keluarga biasa. Beliau mau melakukan pengajian keluarga saja, karena biasa pengajian subuh keluarga. Ya. Nah, di dalam perjalanannya lebih kurang pukul 12.30, artinya setengah 1 malam, rombongan beliau dengan dikawal. Beliau menggunakan keluarga menggunakan 4 kendaraan roda 4 dan dikawal oleh 4 mobil juga oleh laskar. Ya. Nah, di dalam perjalanan ada orang yang menguntit sejak dari keluarnya beliau dari Sentul itu. Ya. Terus dikuntit dan akhirnya para penguntit ini berusaha memotong, entah apa tujuannya. Kita sebut karena kita tidak tahu apakah dia petugas resmi atau bukan, karena dia tidak berseragam ya. Harus disebut tidak berseragam. Ini orang-orang tidak berseragam. Berusaha memotong rombongan ya, dan menyetop kendaraan. Nah, para pengawal tentu saja bereaksi untuk melindungi. Ya, untuk melindungi Imam Besar Habib Rizik Syihab. Itu reaksi normal, karena memang mereka bertugas untuk mengawal. Reaksi normal. Yang patut diberitahukan kepada teman-teman pers semua, bahwa fitnah besar kalau laskar kita disebut membawa senjata api dan tembak-menembak. Fitnah itu. Laskar kami tidak pernah dibekali dengan senjata api. Kami terbiasa tangan kosong. Kami bukan pengecut.
Jadi fitnah, dan ini fitnah luar biasa, pemutarbalikan fakta dengan menyebutkan bahwa laskar yang lebih dahulu menyerang dan melakukan penembakan. Kalau betul itu coba dicek senjata apinya, nomor register senjata apinya, pelurunya itu semua tercatat. Cek saja, silakan dicek. Pasti bukan punya kami, karena kami tidak punya akses terhadap senjata api. Dan tidak mungkin membeli dari pasar gelap. Ya, jadi bohong sama sekali. Apalagi di FPI, di kartu anggota FPI dan kartu anggota LPI disebutkan bahwa setiap anggota FPI dilarang membawa senjata tajam, senjata api, bahkan dan bahan peledak. Itu dilarang di kartu anggota kita punya. Ya. Nah, jadi upaya-upaya memfitnah, memutarbalikkan fakta hentikanlah. Ya. Hentikanlah. Nah, kemudian kejadiannya, ya, kenapa kami menyatakan laskar kami dalam keadaan hilang? Karena memang kami belum tahu keberadaannya di mana. Itu membuktikan bahwa mereka dibunuh dan dibantai, saudara-saudara. Ya. Kalau sejak awal tembak menembak itu berarti dia tewasnya di tempat dong. Tewas di tempat pasti banyak. Semalam saya sendiri sampai jam 3 sudah ngecek dengan teman-teman yang di lapangan, tidak ada jenazah di situ, tidak ada keramaian di situ. Yang ada justru petugas aparat setempat yang ada di lokasi yang diperkirakan di sekitar pintu tol Karawang Timur. Ya, di tengah malam itu saya suruh cek. Begitu saya mendengar ada berita terjadi ada laskar kita yang ditembak, kita suruh cek ke pintu tol Karawang Timur. Ternyata tidak ada mobil laskar di situ. Mobil laskar tidak ada, jenazah tidak ada. Kalau itu memang tembak menembak dan tewas di tempat, itu pasti ada jenazah di situ. Pasti membutuhkan proses lama untuk evakuasi di situ. Tetapi ini tidak ada. Dan bahkan saudara-saudara perlu ketahui, teman-teman media, sempat salah satu laskar mengirimkan voice note rintihan dari salah satu laskar kita yang ditembak. Itu artinya apa? Itu artinya laskar kami dibawa ke satu tempat dan dibantai di tempat itu. Dibantai di tempat lain. Itu artinya. Dan kemudian waktu kemudian setelah voice note terkirimkan, tidak ada lagi HP dari laskar 6 orang itu yang aktif kita hubungi. Kita sudah cari sampai pagi tadi, sampai siang tadi, sebelum pengumuman dari pihak Polda, kita sudah cari kemana-mana. Ke rumah sakit kita cari, ke kantor polisi kita cari. Karena kita anggapnya itu orang hilang. Dan ternyata kemudian ada pengumuman bahwa seperti yang dinyatakan fitnah, yang menyatakan tembak menembak itu. Ya. Nah, jadi sekali lagi saya mau katakan tidak betul, ya, berdasarkan fakta-fakta dan kronologi yang saya sampaikan bahwa terjadi tembak menembak dan laskar memiliki senjata api, itu tidak betul sama sekali. Itu fitnah besar terhadap kami, fitnah besar terhadap umat Islam. Kami anggap itu upaya memutarbalikkan fakta yang tidak pada tempatnya. Saudara-saudara harus diperhatikan, ini 6 orang, ya, 6 orang wafat dibantai. Keluarganya ada 1 di dalam, ya, ibunya ada 1 di dalam, ada 1 orang tuanya laki-laki sedang sholat di masjid. Ya, ini anak-anak kita tahu persis. Anak-anak ini hanya bentuk kecintaannya mengawal pimpinan kami, imam besar, hanya bentuk pengabdian, tidak memiliki agenda apapun, tidak memiliki senjata api, tidak memiliki bahan peledak, dan segala macam bentuk senjata lainnya. Dari kami, saya kira itu. Ketua Umum silakan kalau ada yang mau menyampaikan. Silakan. Bang, ya, untuk pengecekan CCTV di lokasi sudah dipinta? Belum kita lakukan, karena kita ini masih sibuk sampai dengan siang tadi sebelum ada pengumuman dari pihak Polda, kita masih sibuk memastikan keberadaan 6 orang tersebut. Ya, jadi kita belum mengecek kemanapun, kita masih menelusuri kemana-mana tempat dari kemungkinan itu dibawa, yaitu apakah rumah sakit, karena kita mendengar ada voice note yang tertembak, kan, rintihan dari salah satu korban yang ditembak, masih sempat didengarkan oleh laskar yang tetap mengawal, ya. Dan kita belum mengetahui itu sampai hari ini, bahkan sampai detik ini kita belum mendapatkan akses terhadap jenazah. Itu yang patut dicatat. Kita tahu bahwa mereka 6 orang laskar ini yang syahid ini adalah wafat, baru tahu dari pengumuman, ya, dari pihak kepolisian.
Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Tapi posisi 6 ini gimana sekarang Bang, udah diketahui? Sampai hari ini saya belum tahu. Kita belum mendapatkan informasi. Ini menunjukkan bahwa bukti konkret bahwa jenazah ini dalam kontrol dan kendali penuh, artinya kan. Kalau memang itu tembak menembak biasa, tentu itu ada di masyarakat lain. Tentu masyarakat sudah sibuk, sudah ramai di situ. Ini sampai sekarang ini kami tidak mendapatkan akses di mana keberadaan jenazahnya, ya, kondisi lukanya di mana tembak menembak, berapa lubang pelurunya, kami tidak tahu. Hanya satu-satunya sumber informasi baru bahwa dinyatakan bahwa tewas, ya.